Hai, welcome back to pika.pika.id channel. Di sini dengan aku Amel dan juga Hai, aku Rara. kali ini kita mau membahas kulit beruntusan nih. Jadi kira-kira gimana sih pembahasan kita tentang kulit beruntusan? So pastikan kalian stay tune dan Keep on watching. Halo semuanya, balik lagi di Corner Tips aku. Kali ini aku nggak sendirian buat bahas kulit beruntusan karena ditemenin oleh Rara. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kulit beruntusan, kayaknya Rara kenalan dulu dong sama teman-teman semua. Gimana? Boleh. Hai, kenalin aku Rara dan mungkin setelah video ini tayang kalian bakalan sering lihat aku di konten-konten berikutnya. Oke, jadi kayaknya habis ini jangan bosen-bosen ya, ketemu Rara terus deh kayaknya. Iya. Ngomongin tentang kulit beruntusan, kamu pernah nggak sih ngalamin itu sebelumnya? Tentang beruntusan ya. Kalau beruntusan aku sering banget sih Kak Amel ngalamin beruntusan, terutama di daerah dahi, hidung sama di dagu aku. Oke. Kalau aku sendiri juga pernah tapi jarang banget karena kan tipe kulitku normal to dry ya. Tapi sekalinya aku gak double cleansing, ketiduran, gak skincarean, nah itu beruntusan muncul di dagu dan dahi aku. Tapi anehnya nih ya, tipe beruntusanku tuh yang kayak pagi muncul, siangnya kering sendiri gitu loh. Wah, kalau gitu enak banget ya Kak Amel. Kalau misalkan aku itu misalkan nih ya, malam aku nggak cuci muka, terus habis itu pagi muncul beruntusan. Ya udah, kalau misalkan aku nggak skincarean, tetap aja itu beruntusan bakalan ada dan bakalan lebih parahnya tuh bakalan lebih meradak. Oh, berarti nggak boleh tuh malas-malas cuci muka. Iya, betul banget. Jadi apalagi kan pandemi kayak gini ya, aku tuh kan sering banget pakai masker, terus helm, apalagi face shield kayak gitu kan. Bener banget. Terus habis itu bakalan lebih sering sih muncul beruntusan di aku. Iya sih, kan ketutup terus Iya, ketutup gitu. Ngomong-ngomong soal beruntusan nih, sebenarnya beruntusan tuh apa sih Kak Amel? Secara umum, secara general aku ngomongin dulu yang banyak orang tahu deh ya. Iya, Kulit boleh. beruntusan itu kondisi di mana kulit kita kayak ada bintik-bintik kecil gitu. Terus pas dipegang kasar, gak halus. Iya, terus, kasar gitu ya. Kayak geronjalan gitu. Iya, geronjalan, ibaratnya jalan nih ya. Di situ tuh ada kayak batu-batu kerikilnya gitu Iya, ya, nggak pokoknya mulus gitu. nggak banget deh. Nggak banget. Nah biasanya itu kalau di area wajah muncul di T-zone dan area pipi. Oh, pipi. Tapi si beruntusan ini juga bisa muncul di area non wajah kayak punggung, leher, dan bahu. Oh, aku baru tahu sih Kamel kalau itu. Kirain itu cuma jerat-jerat yang biasa itu, yang jerat aktif itu. Kalau misalkan aku sendiri nggak pernah sih ya ngalamin beruntusan yang di bagian non wajah. Aku sih seringnya di bagian wajah aja. Sama sih, aku juga sebelumnya nggak pernah ngalamin beruntusan di kayak badan gitu. Paling sering ya di area itu jidat aku. Iya, di dahi itu ya, itu Iya. paling sering banget Nyebelin sih. banget pokoknya. Atau mungkin sensitifnya di situ kali ya. Iya, bisa jadi sih. Oh iya Kak, aku tuh masih bingung banget sih antara 3 perbedaan dari jerawat ini. Yaitu kan biasanya yang aku tahu kan ada jerawat aktif, fungal acne, sama si beruntusan ini. Sebenarnya perbedaan dari ketiga itu apa sih Kak? Ketiga perbedaan itu kayaknya masih banyak yang belum tahu ya. Iya. Karena kan penampakannya di permukaan kulit itu sama. Kayak sama semua iya, gitu ya. kayak jerawat kecil-kecil gitu kan. Nah, kecil. perbedaannya adalah kalau beruntusan ini merupakan cikal bakal dari jerawat yang belum berkembang. Oh, jadi dia tuh masih kayak awal-awal gitu ya. Maka dari Masih itu belum tumbuh ibaratnya. bener banget. Maka dari itu disebut dengan comedonal acne gitu. Oh, gitu. Kalau fungal acne dia itu muncul karena berkembangnya jamur melasezia di folikel rambut kita. Oh, jadi karena jamur ya dia Yap, tuh. bener banget. Sebenarnya jamur melasezia ini tumbuh sih, berkembang gitu di folikel rambut kita. Tapi kalau dia berkembangnya nggak terkontrol terus banyak banget, nah itu tuh yang munculin fungal acne itu tadi. Oh, jadi gitu. Oh, I see. Jadi aku nggak bingung lagi sih. Mm-mm. Soalnya kan banyak orang yang bilang kalau fungal acne itu apa ya, umum. Padahal kan nggak semua orang itu bisa self diagnose gitu loh Kak. Kayak misalkan banyak nih dari teman-teman aku yang bilang kayak, oh aku tuh punya fungal acne kayak gitu-gitu. Padahal dia belum pernah periksa ke dokter. Harusnya kan itu kan diperiksain ke dokter gitu Kak ya. Kalau fungal acne itu kan kayak beruntusan terus rasanya gatel banget gitu loh. Nah itu tuh nggak boleh self diagnose karena dia dihasilkan oleh jamur melasezia itu tadi. Penanganannya berbeda dan nggak bisa dipakein skincare biasa. Iya. Maka dari itu kalian harus diperiksakan dulu ke dokter SPKK. Kalau jerawat aktif sendiri kan pasti kayak udah tahu ya, Iya, dia udah pasti kemerahan, terus bakal kayak
ada nanahnya atau titik Iya, putihnya. terus kayak gatel gitu kan. Kalau itu udah bukan beruntusan lagi, itu udah jerawat aktif. Iya, jadi dengerin ya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak boleh self diagnose tentang fungal acne itu tadi. Kalian harus periksain ke tenaga medis yang lebih ahli kayak gitu. Jadi kalau ngerasa beruntusanku ini gatel banget gitu kan, ini kenapa gitu, lebih baik kalian langsung ke dokter SPKK. Iya. Oke, balik lagi ke materi kita yang sebelumnya yang tentang beruntusan. Sebenarnya beruntusan itu terbentuk karena apa sih, Kak? Seperti yang udah aku jelaskan tadi, kalau beruntusan itu kan cikal bakal dari jerawat gitu Iya. kan. Nah, ya penyebabnya sama sih, seperti jerawat pada umumnya, yaitu adanya penyumbatan pori-pori kita oleh minyak berlebih, debu maupun kotoran. Jadi ketika pori-pori kita tersumbat, di dalamnya itu kan otomatis kayak kotor gitu kan di dalam pori-pori itu. Nah, alhasil bakteri Propionibacterium acnes itu akan berkembang secara kayak lebih gampang gitu di dalam pori-pori kita. Apalagi kalau kita males double cleansing, males cuci muka. Nah, resiko adanya beruntusan terus berkembang menjadi jerawat itu semakin tinggi. Oh, jadi gitu. Terus biar beruntusan hilang atau seenggaknya terminimalisir lah, itu tuh tipsnya apa aja sih, Kak? Kalau aku sederhana aja sih, gampang aja. Aku nyaranin 3 basic tips dari kalian. Pokoknya kalau kalian udah ngelakuin 3 basic tips dari aku ini, setidaknya beruntusan itu bakal terminimalisir dengan sendirinya. Nah, yang pertama adalah pastikan kalian cobain facial wash dengan kandungan salicylic acid di dalamnya. Buat kalian yang belum tahu apa sih salicylic acid itu, salicylic acid itu adalah jenis BHA. Nah, BHA ini adalah acid yang sifatnya oil soluble, artinya dia dapat larut di dalam minyak. Sifat itu tadilah yang dapat mengangkat kotoran sampai ke dalam pori-pori. Gitu. Jadi lebih bersih gitu ya, Kak. Kotorannya juga lebih keangkat gitu. Apalagi si salicylic acid ini dia mempunyai sifat antibakterial. Jadi bisa kayak menghempas si bakteri Propionibacterium acnes itu tadi. Jadi emang kandungan ini dikhususkan buat yang berjerawat ataupun beruntusan gitu. Bener ya. banget. Gitu. Oh iya, aku kan baru mau coba-coba nih facial wash yang ada kandungan salicylic acidnya. Bisa nggak sih Kak Amel itu kasih rekomendasi aku? Aku ada 2 rekomendasi facial wash yang ada salicylic acidnya. Semuanya dari produk COSRX ya, aku COSRX suka ya. banget. Yang pertama adalah COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser. Nih, yang warnanya merah. Nah, dia itu kandungannya 0,5% salicylic acid. Nah, karena cuma 0,5%, jadi aman lah dipakai setiap hari gitu kan. Terus selain itu dia juga mengandung tea tree leaf oil. Tea tree leaf oil ini dia kayak bisa mengeringkan jerawat aktif gitu loh. Oh iya, aku pernah tahu kandungan ini dari merek satunya sih, yang The Body Shop. Oke. Iya, aku pernah tahu dari merek itu sih. Nah, itu kan pasti klaimnya buat merawat kulit Iya, berjerawat benar banget. gitu kan. Apalagi yang varian tea tree-nya itu, yang seriesnya itu semuanya itu bagus banget sih. Iya, emang tea tree leaf oil itu bagus banget buat mengeringkan jerawat. Terus produk kedua dari aku masih sama nih dari COSRX, yaitu COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Nih, kalau yang ini yang warnanya putih, kayaknya pasti kalian gak asing lah ya sama facial wash yang satu ini. Iya, itu terkenal banget sih Kak ya, kayak booming banget. Itu daripada yang si merah itu tadi. Iya, karena si low pH ini salah satu best sellernya COSRX juga. Oh gitu. Nah, di dalamnya itu ada salicylic acid, bukan salicylic acid sih, tapi BHA dengan jenis betaine salicylate. Oh. Kalau kalian yang belum tahu betaine salicylate itu apa, dia itu jenis BHA yang paling gentle, paling ringan karena dihasilkan oleh ekstrak bit gula. Tapi meskipun dia gentle banget, dia masih sifatnya oil soluble dan bisa mengangkat kotoran sampai ke dalam pori. Jadi tetap keset dan bersih gitu Kak ya, tanpa membuat kulit kita jadi kering. Iya, karena di dalamnya juga ada allantoinnya. Allantoin ini bagus banget buat kayak melembabkan kulit gitu loh. Jadi kalian pakai si kedua facial wash ini nggak perlu takut kulit bakal kayak kering atau gimana gitu, karena nggak bakal bikin kering kok, meskipun dia itu kandungannya BHA. Jadi bisa dibilang ini tuh cocok buat segala jenis kulit Kak ya. Tapi yang untuk si merah ini aku lebih merekomendasikan buat yang kulitnya oily sih. Oily ya, atau acne prone skin. Iya, bener banget, karena kan salicylic acid gitu. Iya. Nah, kalau kalian yang kulitnya kering kayak aku, kulitnya normal, nah itu bisa nih cobain yang
low pH. Low pH. Kayaknya aku lebih nyoba yang low pH dulu sih, karena kan kandungannya juga lebih rendah itu daripada yang satunya itu. Oke, sama aku juga nyobainnya yang ini. Aku juga dulu pakai si low pH ini dan enak sih di aku. Iya. Tuh. Terus tips kedua dari aku adalah ini kayaknya gak boleh di skip, gak boleh di skip. Kayaknya kalian pada tahu deh. Harus rajin double cleansing. Aduh, kalau itu sih aku sering banget sih Kak Amel nge-skip. Kayak misalkan aku tuh pulang ke rumah, itu habis beraktivitas padat banget, terus habis itu masih pakai makeup. Aku pulang cuci muka itu aja udah untung-untungan banget. Jadi kayak Aduh. double cleansing tuh kayak jarang banget gitu karena udah capek mungkin ya. Aduh, itu gak boleh banget ditiru ya sebenarnya. Aku sendiri juga kadang-kadang kalau lagi capek gitu, terus nggak double cleansing, langsung tidur aja, ya pasti besoknya ada beruntusan tuh. Kayak Iya, yang udah aku ceritain tadi. Iya benar-benar. Tapi kadang kalau aku masih kuat bangun, aku usahain skincarean gitu loh. Oh, jadi iya. iya, aku usahain skincare gitu sih kalau aku. Jadi kalau nggak skincarean, nggak double cleansing di malam hari itu kayak dosa banget bagiku. Iya, berarti itu penyebab utama kali ya, bisa dibilang kayak misalkan kalau nggak double cleansing tuh penyebab utamanya dia beruntusan di pagi harinya. Bener banget, karena double cleansing itu kan kayak kita membersihkan kulit kita double gitu loh. Pertama Iya. ada first cleansingnya kalian bisa cobain micellar water atau cleansing oil. Kalau aku sendiri itu nyobanya, bukan nyoba sih, aku selama ini juga Pakai pakainya ya? micellar water. Karena kan aku sendiri kadang nggak pakai bedak gitu loh, cuma pakai lip tint, pakai alis doang ke kantor. Jadi cleansing oil kayak too much Iya, gitu. too much gitu kan. Aku sendiri juga pakai micellar water sih. Jadi aku nggak pernah pakai cleansing oil kecuali aku ada kayak dandan yang harus ke special occasion gitu. Jadi ya udah aku cuman pakai micellar water, kasih kapas, baru cuci muka. Habis itu skincarean deh, terus tidur. Benar banget, tapi sebenarnya cleansing oil ini daya angkat kotorannya lebih tinggi dari Iya, si betul micellar banget. water. Tapi ya aku merasa kayak aku nggak pakai make up berat Iya, gitu. kayak too much gitu kan. Micellar water itu udah cukup. Terus kalau facial wash-nya kamu pakai apa? Aku sementara ini masih pakai Garnier yang pink, yang Cerise Sakura Oh, iya, itu. iya, tahu-tahu. Masih pakai itu sih. Oke. Baru mau coba yaitu tadi low pH itu. Oke, kalau aku dulu ya emang pakai si ini, tapi aku ganti ke Savi. Kenapa diganti Kak? Aku kayak pengen gitu aja sih explore facial wash baru. Oh, iya. Awalnya aku pakai Savi yang biru itu. Terus kayaknya aku pengen coba lagi deh cari yang lain. Aku juga pakai Savi yang warna pink. Oh, yang warna pink. Jadi aku habis pakai micellar water, aku gosok wajah aku, habis itu aku cuci pakai Savi yang pink itu. Terus basic tips ketiga dari aku, otomatis basic tips yang terakhir juga nih, Iya. yaitu pastikan kalian pakai skincare dengan tingkat komedogenik yang rendah. Biasanya skincare yang punya tingkat komedogenik agak tinggi itu biasanya di awal kandungan ada di Beticon, Sea Butter, kayak gitu-gitu. Pokoknya yang bikin kandungan skincare itu jadi lebih thick atau melembabkan banget deh. Iya. Nah itu dia punya tingkat komedogenik tinggi biasanya. Oh, jadi pemicu komedo itu bisa dari skincare juga ya Kak Bisa, ya? apalagi kalau jarang double cleansing kan. Iya. Nah buat kalian yang kulitnya oily, kayak kamu ya, kamu kan oily Iya, kan? aku normal to oily. Lebih baik itu pakai moist dengan tekstur yang gel aja daripada yang kayak thick atau Iya, thick kental kayak krim gitu kan. Iya. Itu bakalan kurang nyerep sih di aku. Aku juga pakai gel. Aku pakainya Natrep. Yang Oke. sempet booming banget beberapa tahun lalu sampai ada KW-nya itu. Iya dulu apa Natrep gitu Aku kan. masih setia pakai itu sih. Oke, masih ada ya? Iya, masih ada. Terus kalau buat sunscreen, kalau misalkan aku keluar-keluar, aku biasanya pakai wadah sunscreen karena itu tuh teksturnya gel gitu kan. Jadi dia tuh cocok banget buat kulit oily. Oke, tapi nih buat kulit aku yang dry, mau nggak mau itu harus pakai moist yang sifatnya thick kayak itu Iya, tadi yang krim gitu ya. kental gitu moistnya. Kalau aku pakai yang gel, di kulit aku nggak terlalu melembabkan, nggak nggak terlalu. banget malah. Nah jadi harus rajin double cleansing karena kan kandungan-kandungan itu tadi kayak dimeticon, sea butter itu meninggalkan residu di permukaan kulit kita. Apalagi kalau malamnya pakai, terus paginya itu ada residu sebenarnya di permukaan kulit kita. Jadi salah skincare pun juga bisa jadi pemicu terjadinya beruntusan Kak ya? Jadi harus sedikit tricky melihat kandungan gitu. Oke. Jadi itu dulu kayaknya ya pembahasan kita tentang
kulit beruntusan. Iya. Semoga penjelasan aku dan Rara tadi dapat menambah informasi dan menjadikan referensi kalian tentang dunia perskincarean. So, see you di video dan materi selanjutnya. Bye. Bye-bye.